Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya mengenai audit arsitektur komputer di kantor Desa Sukaratu yang berfokus pada analisis kerja perangkat laptop desa. Perkenalkan, saya Wikulinuhung dari kelas EF3B dengan NPM 24016012124. Baik, langsung saja. Sini ada latar belakang masalah. Transformasi digital menuntut perangkat komputer desa berevolusi dari sekadar alat administrasi menjadi instrumen vital pengelola basis data dan komunikasi virtual, di mana kehandalan infrastrukturnya kini menjadi penentu kelancaran pelayanan publik. Namun, ketidakseimbangan antara spesifikasi perangkat keras dengan beban kerja aplikasi sering memicu inefisiensi atau bottleneck. Sehingga audit mendalam terhadap interaksi CPU, memori, dan input-output mutlak diperlukan untuk memastikan keselarasan arsitektur sistem dengan kebutuhan operasional nyata di lapangan. Baik, langsung saja. Di sini ada dokumentasi observasi. Ada terdapat foto selfie, foto perangkat atau foto laptop, dan foto spesifikasi laptop. Yang dimana berlokasi di kantor Desa Sukaratu, Kecamatan Dharma Raja, dan waktu observasi pada tanggal 31 Desember 2025. Dengan objek laptop desa yang sering digunakan untuk input data pajak dan meeting virtual. Selanjutnya, spesifikasi dan alur data. Untuk spesifikasi, perangkat ini menggunakan CPU AMD Ryzen 5 7520U 4 dengan 4 core, lalu RAM 4GB LPDDR5, dan menggunakan SSD NVMe 256GB. Lalu untuk mekanisme input-output, menggunakan interrupt driven input-output sehingga sistem merespon instan saat tombol ditekan, tombol keyboard atau tombol mouse. Lalu untuk alur data, dimulai dari input keyboard, lalu buffer input output, lalu interupsi CPU, lalu proses logika, dan akhirnya menghasilkan output yang ditampilkan pada layar. Selanjutnya, evaluasi kinerja atau bottleneck analysis. Di sini CPU sangat bertenaga, bahkan beban kerja terlalu ringan untuk prosesor ini. Dengan memori RAM 4GB adalah titik lemah, sangat bergantung pada bantuan page file SSD. Lalu untuk diagnosis masalah, terdapat kendala error aplikasi atau web yang disebabkan oleh jaringan atau server pusat. Jadi bukan karena hardware yang lambat atau masalah pada perangkat laptop ini. Lalu selanjutnya, terdapat saran dan rekomendasi dari saya. Jadi, ada untuk jangka pendek manajemen tes. Di sini disiplin untuk menutup tab browser atau aplikasi yang sedang tidak digunakan agar laptop tidak cepat panas atau berat ya. Lalu untuk jangka panjang, untuk upgrade harus dilakukan pengadaan perangkat masa depan minimal RAM 8GB atau 16GB. Lalu untuk pemeliharaan rutin disk clean up dan pembersihan fisik ventilasi karena di ruangan kantor desa ini cukup berdebu ya. Lalu untuk kesimpulan, secara keseluruhan arsitektur laptop desa ini tergolong optimal berkat efisiensi prosesor AMD Ryzen 5 dan kecepatan SSD NVMe yang berhasil menutupi keterbatasan kapasitas RAM 4GB melalui mekanisme memori virtual yang responsif. Sistem berjalan stabil dengan dominasi teknik interrupt driven input-output di mana kinerja CPU sebenarnya belum dimanfaatkan sepenuhnya dan kendala error aplikasi yang sering terjadi teridentifikasi bersumber dari instabilitas jaringan eksternal, bukan akibat kegagalan arsitektur perangkat keras lokal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.